Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya Allah ya arhamar rahimin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita melanjutkan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini, yakni kelanjutan pada pasal urut. Menipu diri sendiri baik dengan tipuan syaitan ataupun menuruti keinginan daripada hawa nafsu. Bahwa malam yang kali kita kata damang na putpoh golongan yang menipu dirinya sendiri secara garis besar dua golongan, yakni na kafir yang mana beriman kepada hari kiamat, dan ada yang kedua mukmin maksud, mukmin asi, mukmin yang mengerjakan maksiat. Itu ada 4 golongan yang tertipu, yang menipu dirinya sendiri, di mana mukmin yang pertama, kelompok yang pertama, yaitu ketika beramal semata-mata dia karena mengharapkan banyak kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia tidak mau belajar tentang apa yang dia amalkan di dalam kehidupan dia. Dia perlu kemaafan siji sembahyang yang diharap Allah berkepampun dosa. Sementara dia yang melaksanakan salat itu tidak mengerti tentang tata laksana salat. Iban cara atas sembahyang yang betul, ini doa. Iban cara atas sembahyang yang betul menurut syariat, ini doa. Itu. Maka pegang nyan mereka beramal tanpa ilmu itu, maka persis ibarat kapal yang diletakkan, dibuat di atas bukit, maka kapal itu tidak bisa dilayari. Kapal dapat atuh bukit ataupun tu gunung, mungkin kapalnya akan kai berlayar ke mana tujuan kita. Menasib orang yang beramal tanpa memiliki ilmu, ya, orang itu tertipu dengan pekerjaannya sendiri. Dan walam yatanabbahi thalith ila anna al-ilma bila amalin kasyajari bila thamarin wa minhum man igtarra bi kathrati ibadatihi fa dhanna annahu
ahaqqu bil 'afwi min ghairihi wa lam yadri anna hadha mudhibun li ikhlasihi mufawwid thawabi a'mali. Dan tidak mengingat oleh kelompok yang ketiga pada bahwa sesungguhnya itu lebih berhak dengan kemaafan daripada lainnya, dan tidak mengetahui seseorang akan bahwa sungguh itu menghilang ianya ini akan ikhlasnya, lagi meliputi bagi pahala segala amalnya seseorang itu. Mukmin yang ketiga, golongan yang ketiga adalah orang yang beriman, yang berpegang kepada banyak ilmunya. Orang beriman, ilmai, tapi dia tidak mau beramal dengan ilmu itu. Ilmena tapi tidak beramal, maka yang dipegang ibarat bak kaya tapi hanya dimubok, ibarat pohon kayu yang tumbuh tapi dia tidak pernah berbuah. Demikian juga orang yang banyak ilmu, dia bergantung dengan ilmunya tanpa dia beramal, maka orang itu lebih bagus ilmu itu tidak banyak tapi beramal, ketimbang banyak ilmu tidak mengerjakan. Alangkah baiknya lagi banyak ilmu tapi beramalnya lebih galau. Jadi mereka hanya bergantung pada banyaknya ilmu yang dia miliki. Olehnya dalam dia memiliki banyak ilmu, tapi dia lagi ada pula malamnya tidak mau dia memiliki banyak ilmu tentang fikih dan tasawuf, tapi dia tidak mau dia padai dengan dua ilmu itu. Dia tidak mau lagi belajar ilmu tauhid. Ini adalah orang yang berilmu yang tertipu. Dia memiliki ilmu tauhid, ilmu fikih, tapi hatinya ada dengki, hatinya ada takabur, hatinya ada hasud. Padahal dia orang yang berilmu. Nah, itu juga dianggap bahagian daripada orang yang tertipu, orang yang pengedok-edok, ya, orang yang pengedok-edok. Kemudian ada juga orang mukmin yang mengingat kepada banyak amal kebaikan, kemudian timbul dalam perasaan hatinya bahwa dialah yang lebih berhak untuk mendapatkan kemaafan Allah. Padahal goresan hati seperti demikian dapat menghilangkan ikhlas hati dan juga dapat menghapuskan pahala amalnya. Nah, orang mukmin, orang beriman, ketika dia mengerjakan amal, dia berpegang kepada amal yang banyak, maka dia merasa bahwasanya dialah yang lebih berhak mendapatkan kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia bergantung kepada kebanyakan amal, harapan dia hanya di dalam hatinya bahwa tertanam dengan ibadah itu Allah itu memaafkan dosanya.
nit gaknyan meno ibadah ngat ge puampun buku maaf salah li Allah ngenitnyan meno membuat hati gaknyan meno gadah keikhlasan. Ketika gadah keikhlasan, maka ibadah yang dia kerjakan, amal yang dia kerjakan itu sama sekali menghapuskan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adi pahala amalnya hanya mensampuh. So yang sampuh mana? Hati yang di dalam hati ketika dia beribadah merasa dia yang lebih berhak mendapatkan kemaafan Allah. Jadi diibadah kan karena ada perintah Allah ni, tapi karena mengharapkan bahwasanya dialah yang berhak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanali keikhlasan. Maksudnya kadih yang lain kali karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amal yang dia kerjakan kumantang amal hanali nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita pergi ibadah yang sering kejadian bulan puasa, ya kan? Bulan puasa itu sering kejadian ketika kita mau salat tarawih, kita lihat jadwal, ya kan? Oh yang apa itu imam kayak masjid lain. Nah, beda jauh Islami malam ini. Apa imam? Jadi mana jadi sembahyang di Islami, jadi sembahyang pada palain karena imam. Karena imam karena perintah Allah. Jadi hana mesangkut le ba Allah, kamu sangkut ba manusia. Maka kena keperahlah sebuah hadis orang kiamat ketika kita talak balasan ba Allah, maka Allah berkenan kepada orangnya cari kemaafan pada orang yang engkau ingat, pada orang yang engkau gantungkan ibadahmu ketika kamu hidup di dunia. Cari orang itu, jangan minta kemaafan padaku, karena ketika engkau beribadah tidak pernah engkau gantungkan ibadah itu kepadaku, tapi ibadah itu engkau gantungkan kepada manusia, maka minta sama dia. Timnya katanya no gantung ibadah ba ibu tinggal wate uro kiamat talake pahala ba Allah, pahala tarawih ataupun pahala lain nyan dipegah oleh Allah jak lake ba ibunya. Jak lake ba ibu. Karena tak ibadah kan le menggantung ba Allah Subhanahu wa taala. Nah, mukmin yang demikian itu adalah mukmin yang ghurur. Di dalam hatinya sudah tertanam sifat ghurur, ya, ditipu oleh sesuatu ataupun dia menipu dirinya sendiri, baik itu karena dorongan syaitan ataupun dorongan nafsunya. Tertipu dirinya sendiri, menipu dirinya sendiri. Nah, ini hati-hati. Yang baca ibadah, baik tak ibadah, sementara di dalam catatan Allah, di dalam catatan malaikat Allah hana 10. Wadah katanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ikut cukuplah si orang tertipu menipu dirinya sendiri beribadah tanpa ilmu. Beribadah tanpa ilmu. Hari ini yang banyak lagi tertipu, orang lebih mengejar yang sunat, meninggalkan yang wajib. Qadha salat hukumnya wajib, tapi dia memilih mengejar salat sunat rawatib. Qadha puasa hukumnya wajib, tapi dia lebih memilih melaksanakan puasa sunat. Puasa sunat Senin Kamis. Tapi dia tidak melaksanakan qadha. Sementara sunat yang dikerjakan
tanpa mengerjakan kewajiban, maka yang sunat itu pun tidak ada fungsi. Bahkan dikatakan hukumnya haram ketika meninggalkan yang wajib, mengerjakan yang sunat. Anjir. Nah, itu contoh-contoh orang yang menipu dirinya sendiri. Menipu dirinya sendiri. Maka dalam beribadah itu, dalam ibadah katanya, ibadahnya umum. Kita elemen dalam ibadah. Dalam beribadah itu kita tidak perlu ego. Hanya perlu ego di hadapan Allah. Tidak perlu merasa kita telah hebat beribadah. Tidak perlu merasa kasih memenuh ibadah. Anak pergi. Kalau ulang sikap pengajian kali ini, hari ini manusia semua terbalik. Membalik. Maknanya kan seluruh manusia. Tapi umumnya manusia berbalik. Makna terbalik di sini gimana? Banyak manusia dia cepat puas, merasa puas dengan ibadah yang dia kerjakan, tapi dia tidak pernah puas untuk mengejar dunia. Banyak manusia cepat puas dengan ibadah yang dia kerjakan, tapi banyak kebalikannya, banyak manusia yang tidak pernah puas mengejar dunia. Hanya puas. Bahkan kita lihat dalam kehidupan, lebih banyak waktu untuk mengejar dunia daripada waktu untuk mengejar akhiratnya. Itu. Dalam ibadah itu kebersihan hati sangat dituntut, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ikhlas itu bertingkat-tingkat. Ikhlas orang awam lain, ikhlas orang mutawassit lain, ikhlas para rasul Allah dalam beribadah itulah lain tingkatan ikhlas. Namun kita dituntut dalam agama untuk terus berupaya agar tidak selamanya berdiri di posisi orang awam. Ikhlas pada tingkatan awam, paling kurang baik pada tingkatan kedua. Kalau kita mau berusaha, insya-Allah sampai ke sana. Sehingga nilai ibadah itu ada di sisi Allah. Karena orang yang wabah yang paling utama dinilai adalah hati. Dan ibadah paling tinggi nilainya adalah ibadah batin. Ada batin ketimbang ibadah zahir. Batin. Kalau salatnya kita lagi berhadapan dengan Allah, maka kita fokus berhadapan dengan Allah. Biarlah fokus dia. Kan salat itu dituntut disiplin, betul-betul disiplin. Sembahyang hanya bayang-bayang. Karena pegang Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum illa qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak pernah melihat rupamu, dan Allah tidak melihat hartamu. Tetapi yang dilihat oleh Allah itu adalah hatimu. Illa qulubikum wa a'malikum. Hatimu dan amalmu. Itu yang ditilik, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita. Sucikan hati kita tidak? Adakah sifat ghurur ini di dalam hati kita? Ataupun tiada? Paling kurang setelah salat ada rasa di dalam hati, rasa raja dan khauf, ada rasa harap dan takut kepada Allah.
Takut kita kepada Allah tadi apa? Sehingga kita berharap dengan salat itu bertambah dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kita seandainya salat tadi yang kita kerjakan tidak mendekatkan diri kepada Allah, malah bertambah jauh kita dengan Allah, maka kita merasa takut dengan apa lagi kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Sementara kunci segala amal itu baik adalah salat. Salat. Maksudnya sembahyang tak betul, amal lain istidad itu. Kunci salat itu benar adalah ilmu. Hana cerita saya pegang helong dah hana ilmu sembahyang long betul mau orang yang naik ilmu kalau dekat. Apalagi yang hana ilmu. Nanti bisa pegang lagi tak tahu orang malimnya lebih to dengan hasad. Lebih to dengan takabur. Main tika orang malim jauh nganya. Mau orang hana malim lebih lah. Itu yang mesti menjadi perhitungan. Sakit tak? Makna sakit kita menipu diri sendiri cukup sakit dengar. Waktu di hadapan Allah. Maka dalam hidup lebih baik kita tidak pernah puas dalam beramal, merasa selalu kurang dan merasa kita selalu berbuat dosa kepada Allah. Bahkan ketika berhadapan dengannya sendiri kita melakukan dosa. Sehingga setelah salat kita selalu menyesali itu di hadapan Allah, merasa takut jika salat itu tidak membawa kita dekat dengan Allah. Sehingga kita selalu berharap kepada Allah bahwa tidak ada harapan lain bagi Allah, hanya dua, yaitu Allah menerima taubat kita dan Allah mengampuni dosa kita. Selesai, tidak ada harapan lain. Allah menerima taubat, Allah menerima doa. InsyaAllah mati kita punya taubat diterima oleh Allah, dosa diampun oleh Allah, merupakan ridha Allah. Ketika merupakan ridha Allah, syurga sudah barang jadi. Itu kunci. Semua ulama-ulama besar yang kan sering dalam doa, Rabbana taqabbal minna. Dalam doa, Rabbana taqabbal minna doa'ana wa tub alaina, dan terimalah taubat kami wahai yang maha menerima taubat. Habis dalam belum terima doa, akhirnya kita duduk kenyang. Tapi itu tidak akan pernah ada ketika kita mengangkat tangan, kita tidak menggantungkan diri kepada Allah, tapi menggantungkan diri kepada manusia. Nanti baiklah dalam hati waktu berdoa, nyo ngaji kalian dia urung yang khusyuk tak, urung yang jemut tam doa. Dapat waktu berselawat ke Nabi, waktu berzikir dalam hati ngaji kalian dia urung yang awal je masjid, urung yang awal tu masjid, baca selawat, baca zikir, baiknya. Semata-mata kita berzikir, berdoa karena itu perintah doa dia. Perintah Allah, harapan hana lain apa? Benar terima taubat ataupun benar dirahmat, benar ampun dosa, berupa ridha dan syafaat Rasulullah. Wa minhum man gharrathu kathratul mal fadhanna annahu bidzalik yafuqu ghayrahu fasala ila zukhrafid dunya wa nasiya fadlallahi alaih. Sebahagian daripada mereka orang mukmin yang tertipu itu akannya oleh banyak harta benda, maka menyangka ia akan bahwa sungguhnya dengan sebab demikian itu
mengatasi akan lainnya, maka condorong ianya kepada perhiasan dunia dan lupa ia akan karunia Allah atasnya. Di antara orang mukmin yang tertipu itu, yaitu ada yang tertipu dengan harta bendanya. Nah, yang tertipu dengan harta. Nah, orang beriman kesangkai ganya dengan hartanya mampu gepenuhi seluruh keinginan ganya, sehingga agaknya hanya boleh kubut lain. Yang penting harta bela pohon gaknya akan terus penting. Akhirnya dia lupa bahwa harta itu adalah karunia Allah, titipan Allah, sehingga dia tidak perlu hanya boleh gak merno je mengan ngemponyo mengan poje mengan sahabat jiran tetangga na mejak na saling silaturahmi hana agaknya ganggam asai lepen yang tak puput ana urusan mudah yang tak puput mudah. Akhirnya orang demikian dia lupa bahwa harta itu adalah titipan karunia Allah. Aur harta ke karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua Allah. Yang bagainya kurang. Yang dia kejar adalah perhiasan dunia. Nah, ini kayaknya yang penting ubena perhiasan keindahan dunia pesapat madu. Dia tidak perlu ingat lagi yang lain. Saya nak pen pu bere. Kemudian ikut nyo nak pen numpu bere. Oh dah mengkanuri ni. Hai tim ya orang tapi orang ni kaca ni. Tapu pah baru. Kan mana? Yang orang tertipu. Menyomenan cara di dalam hati gaknya na menan pemikiran, na terbersih laginya, maka orang tertipu. Pengerok-gerok ke kanyo sebab lepai. Tidak bisa. Nyan harta jakut hai boleh ya. Bagi kira aja ngempeng dupu ni na orang kasih sampingnya anak rusak ini. Ada muka malamnya. Na urun sampai rumah urun kasih ni nang ke ihla urut dari dua kehinan pak ke hai mati nya ke benar itu. Na urusan. Ganya urusan letunya nak pilih yang hai napeng dupu bere. Ana jak tahu ibaratnya jak silaturahmi han tak boleh. Urun kasih anak yatim fakir miskin duk di samping rumah bah menan terserah. Yang tidak opek. Dia terus mengejar dunia. Nah, urang kaya yang na pemikiran laginya, yang di dalam hati agaknya na menang, merasa cukup dengan banyak harta, hingga yang dia kejar adalah perhiasan dunia, maka yang lain hanya permeli, dua yang karunia Allah, maka urangnya kaji tamang dalam golongan gurur. Orang mukmin asih, mukmin yang maksud batinnya menipu dirinya sendiri. Dia merasa cukup. Okey kanyo mana? Namun dek, nyo kan? Ni ciu ronyo. Hari ini coba kita lihat. Berapa banyak orang kaya di dalam Islam. Tapi di sekeliling hidupnya itu orang miskin dan anak yatim hidup dalam kelaparan. Itu bukti bahwa dia merasa cukup dengan memiliki harta, akhirnya dia lupa bahwa kekayaan itu adalah kurnia Allah dan bukan milik dia, hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak perlu sombong. Merasa anak boleh. Tidak perlu. Karena sudah kaya, merasa diri kita hebat, orang lain semua tidak hebat. Ya. Malah nyo bahasa haluh di orang kaya kepada anak yatim fakir miskin hana pajuh dia di samping rumah gaya. Nyan su janca wate mupok wate pajuh ganya. Semua adalah dosa. Bahkan terkejut bukan dosa.
karena lam makanan nyan mono menjampu dengan hak orang lah nai tamang hak orang lain lam makanan naga pajuh makanan orang lain kanan hak orang lain pajuh higanya dosa hadiah terus dosa menasib dosa-dosa lain. Dia lupa bahwa itu karunia Allah. Yang orangnya tertipu dirinya sendiri. Dengan harta itu dia membuat istrinya itu memakai perhiasan, memakai kosmetik yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang cukup berbahaya. Itu yang disebut dengan dosa jariah. Nah, contoh Tanyolako harus waspada. Icok HP-nya di selfie rumahnya. Nah, di selfie. Icok fotonya. Fotonya terlihat orang. Wajah dia nampak. Ya kan? Di puduk bak Facebook. Dia menampakkan auratnya 24 jam auratnya itu ditonton oleh orang di dalam HP ini. Nah, si wanita yang menampakkan auratnya tadi di Facebook dilihat oleh lelaki yang bukan mahramnya, maka selama foto itu masih terpajang, selama itu dosanya akan terus mengalir kepada si wanita itu. Dan jika suami tahu dia juga tidak melarangnya, maka kepada suami pun ikut mengalir dosa itu. Itulah yang disebut dengan dosa jariah. Dosa jariah. Ini juga terjadi. Nah, kalau kita suami tidak mengerti, tidak tahu, ataupun tahu kita biarkan, maka terus selama foto aurat wanita kita masih terpajang di situ, kita mati masuk ke dalam kubur, nyalang kubur kita mendosanya. Yang dengan dosa jariah. Si wanita itu makan, ketika dia makan bukan dicatat oleh Allah tadi kebaikan ketika dia makan, tapi yang dicatat adalah haram, dosa. Kenapa? Dia menampakkan auratnya kepada laki-laki lain. Ji urinang yang hukum hari, jija urinang yang hukum hari, jidu urinang yang hukum hari. Itu dosa jariah. Jangan anggap remeh, haram FB tentang dibuka kan? Bukan. Tak bisa menampakkan aurat kepada yang bukan mahramnya. Kapan itu akan berhenti? Kapan itu dosa itu akan berhenti? Cabut fotonya, Mbak FB, dan bilang kepada teman-teman yang kita berteman kepada mereka, tolong suruh hapus punya kita. Cerita. Tengok agak mana? Okey, santai mentek. Jadi maka harta itu akan ada pertanggungjawaban. Dari mana engkau dapatkan, ke mana engkau gunakan harta itu. Nah, tanggungjawab ke hana di hadapan menyawa kafe yang hanya pati huruf kiamat ini kamati ka selesai fikir anak dia ada me bayar jume ada yang bermun. Ini hati-hati kita suami, Allah berikan harta, jangan sampai harta dengan harta itu membuat kita berdosa, karena kita biarkan ahli waris, kita biarkan anak dan istri kita mengerjakan dosa dengan harta yang kita miliki, harta yang dititip oleh Allah. Maknanya hati-hati. Wa min ma'ayibil ghurur annahu yulidul kibr alladhi sabaqa annahu yamna'u sahibahu dukhulal jannah. Dan setengah daripada aib akibat yang ditimbulkan oleh sifat ghurur itu, bahwa sungguhnya ghurur itu
melahir ianya ghurur akan takabur yang telah terdahululah, bahwa sungguhnya takabur itu menegak akan sahibnya takabur masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Di antara akibat yang disebabkan oleh ghurur itu, yang salah satu yang paling besar adalah orang yang sudah ada di dalam hatinya sifat ghurur, maka dengan sebab sifat ghurur itu akan lahir dalam diri manusia yang memiliki sifat ghurur itu adalah sifat takabur, sifat sombong, merasa dia yang lebih baik, orang lain semua tidak baik, dan dia tidak mau menerima kebenaran. Itu sombong. Efek daripada ghurur yang ada dalam diri manusia, menipu dirinya sendiri itu, maka akan lahirlah dalam diri manusia itu sifat sombong. Sifat sombong itu adalah sifat yang berhak memiliki. Sifat itu hanya Allah. Sifat sombong itu milik Allah. Yang selain Allah berpengaruh dengan sifat sombongnya. Sombong itu pakaian Allah, bukan pakaian kita, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akibat yang ditimbulkan oleh ghurur, maka orang itu pasti sombong. Orang yang ghurur pasti dia sombong. Ibadahnya merasa hebat, ibadahnya dia merasa lebih banyak daripada orang lain. Dia yang lebih khusyuk dalam beribadah, dia lebih khusyuk dalam berzikir, dia lebih khusyuk dalam berdoa. Hanya dia yang berhak mendapatkan ampunan Allah. Hanya dia yang berhak mendapatkan kekayaan titipan Allah. Yang lain semua di bawah dia. Dan dia tidak pernah mau menerima kebenaran dari orang lain, karena dia sudah menganggap bahwa dialah yang benar, yang selain dia tidak benar. Bahaya, cukup bahaya ghururnya, bahaya sekali karena akhirnya takabur. Orang yang takabur maka tidak akan pernah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takabur tidak masuk dalam syurga. Kita ulangi, iblis yang sudah berada di dalam syurga, karena takabur Allah usir dari syurganya. Iblis yang sudah berada di dalam syurga, karena takabur Allah usir dari syurganya. Apalagi manusia yang belum masuk ke dalam syurga, di dunia dia sudah takabur, maka Allah tidak akan memasukkan dia ke dalam syurganya, kecuali dia sempat taubat ketika dia belum mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cerita tidak akan pernah masuk surga. La yadkhulul jannah man fi qalbihi, tidak akan pernah masuk surga orang yang ada di dalam hatinya mithqala dzarratin minal kibri, orang yang ada di dalam hatinya sebesar zarah sifat takaburnya. Ketika dia hidup, maka Allah tidak akan pernah memasukkan orang itu dalam surganya. Kan dalam hidup kita wajib berhati-hati. Kunci agar kita selamat dalam hidup di dunia hingga kembali ke negeri asal kita akhirat nanti, kuncinya adalah ilmu. Dengan ilmu iman akan selamat. Dengan ilmu amal kita akan baik. Akan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka dengan ilmu itu hati kita juga akan dihiasi dengan sifat-sifat kebaikan hingga Allah cinta kepada kita. Allah sayang kepada kita, maka sebelum kita minta pun Allah akan memberinya apa yang kebutuhan kita dalam hidup ini. Allah akan berikan itu kepada kita. Kunci tetap adalah ilmu. Setelah ada ilmu beramal, insyaallah. Kalau mati tetap dua hal yang periksa Allah, hati dan amal. Kuncinya adalah ulang tadi, ulang. Kuncinya adalah ilmu. Karena di akhir zaman orang memang semakin menjauhkan diri dari para ulama. Orang sudah menjauhkan diri daripada tempat-tempat untuk menimba ilmu. Di mana orang lebih banyak? Yaitu di pasar dan di warung-warung kopi. Itu merupakan salah satu bukti bahwa dunia ini sudah mendekati kiamat. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu ditunjuki oleh Allah untuk tetap menimba ilmu yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Ketika ilmu kita sudah ada, maka akan kita laksanakan, kita aplikasikan, kita kerjakan di dalam hidup kita. Selalu kita beramal sebagaimana ilmu yang kita miliki. InsyaAllah kita akan mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah, dan ketika kembali kepada Allah kita mengharap rahmatnya, ampunannya, dan ridha serta syafaat Allah berikan kepada kita tatkala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita malam ini merupakan pengajian yang terakhir. Maknanya malam ini kitab ini telah tamat. Untuk mengambil berkah, mari kita membaca Al-Fatihah satu kali kepada guru-guru kita dan kepada ulama yang telah menulis kitab ini. Ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. أجمعين. الفاتحة. ورحمة الله lebih dan kurang saya mohon maaf. InsyaAllah Selasa depan kita akan mulai dengan kitab yang baru menyangkut dengan masalah tasawuf juga, kitab Jawahirul Ma'ani, insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.